pasar di dekat rumah kamu. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu pernah berpikir, kenapa ya harga gula itu X rupiah, sedangkan harga kopi itu Y rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga-harga itu? Tapi sebelumnya, pernah nggak kamu dengar apa itu permintaan penawaran? Sejumlah uang yang diperoleh atau keinginan masyarakat untuk memegang uang demi memenuhi kebutuhan hidup dalam waktu tertentu disebut dengan permintaan. Nah, permintaan ini tuh mempunyai 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tingkat pendapatan masyarakat. Ini tuh berkaitan dengan pekerjaan, jam kerja, dan juga UMK atau UMP. Dan yang nomor 2 ada tingkat suku bunga bank yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dan yang nomor 3 ada kekayaan masyarakat. Ini tuh berkaitan dengan kepemilikan uang atau barang. Dan yang nomor 4 ada tingkat harga umum atau harga yang ada di pasaran. Dan yang kelima ada fasilitas kredit. Contohnya seperti potongan saat kita melakukan pelunasan. Dan yang keenam ada cara pembayaran yang berlaku, yaitu melalui cash ataupun e-money. Terdapat 3 teori permintaan uang. Yang satu adalah teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, jika jumlah uang beredar naik, maka harga barang dan jasa akan naik. Begitupun sebaliknya, jika jumlah uang beredar turun, harga barang dan jasa juga akan ikut turun. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah uang beredar dilambangkan dengan huruf M sama dengan konstanta atau K dikali dengan harga barang atau P. Untuk contohnya kira-kira seperti ini. Suatu perekonomian memiliki jumlah nilai transaksi keseluruhannya 40.000, sementara jumlah uang beredarnya 8.000 dan harga barangnya adalah 200. Tentukan konstanta dalam perekonomian tersebut. Diketahui untuk M-nya sendiri yaitu 8.000 dan untuk P-nya yaitu 20. Nah, 8.000 sama dengan konstanta dikali dengan 20. Nah, 20-nya ini kita pindah ruaskan menjadi 8.000 dibagi dengan 20 sama dengan K. Nah, jadi hasilnya adalah 400 sama dengan K. Jadi, konstanta dalam perekonomian tersebut adalah 40.000. Kedua yaitu teori transaksi. Menurut Irving Fisher, nilai uang bergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang beredar, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Pendapat tersebut dinyatakan dalam rumus jumlah uang beredar dikali dengan kecepatan peredaran uang sama dengan tingkat harga umum dikali dengan jumlah transaksi. Contoh soalnya kira-kira seperti ini. Diketahui jumlah uang yang beredar adalah 30 miliar. Jika laju peredaran uang 40 kali, volume suatu barang dan jasa yang dijual adalah 60 unit. Tentukan tingkat harga tersebut. Nah, jadi untuk M-nya sendiri yaitu 30 miliar dan V-nya atau peredaran uang yaitu 40 kali dan juga barang yang telah terjual sebanyak 60 unit. Jadi dapat kita tulis 30 dikali dengan 40 sama dengan P dikali dengan 60. Nah, 30 kali 40 adalah 1200 sama dengan P dikali 60. 60-nya ini kita pindahkan ruas menjadi 1200 per 60 sama dengan P. Sama dengan 20. Jadi tingkat harga berdasarkan hal ini, rumus ini adalah 20. Teori persediaan kas dikemukakan oleh Alfred Marshall dan juga Pigot. Menurut teori ini, nilai uang bergantung dari jumlah uang yang disimpan dari pendapatan masyarakat, jumlah pendapatan, serta harga barang di pasar. Untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Sebuah pedagang menjual telur dengan harga 100 rupiah. Dalam 5 menit, pedagang tersebut memperoleh pendapatan sebesar 10.000. Dengan konstantanya yaitu 4. Berapakah jumlah uang yang beredar? Nah, kita dapat menjawabnya dengan cara yaitu 100 dikali dengan 10.000 dikali dengan 4. Dan hasilnya adalah 4 juta. Jadi jumlah uang yang beredar sebesar dan sebanyak 4 juta. Terakhir ada teori permintaan uang Keynes.
Nah, menurut teori, ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang satu adalah transaksi berjaga-jaga. Nah, hal ini tuh berhubungan dengan tingkat pendapatan. Dan yang nomor 2 ada motif berjaga-jaga. Jadi, jika pendapatannya naik, maka uang untuk berjaga-jaganya akan ikut naik juga. Dan yang nomor 3 ada motif mendapat keuntungan atau disebut dengan motif spekulasi. Nah, contohnya itu seperti membeli saham perusahaan. Selanjutnya adalah penawaran uang. Nah, penawaran uang merupakan uang yang siap diedarkan oleh Bank Indonesia, baik itu uang logam maupun uang kertas bagi masyarakat pada wilayah dan juga waktu. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang ke-1 adalah tingkat suku bunga. Dan yang nomor 2 ada inflasi. Dan yang nomor 3 ada pendapatan. Yang ke-4 ada kekayaan masyarakat. Dan yang ke-5 nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir yaitu fasilitas. Uang beredar sendiri memiliki jenis-jenis uang yang terdiri dari M1, M2, dan juga M3. Nah, M1 atau uang kertas dan juga uang giral itu tuh merupakan jenis uang yang paling mudah untuk segera dibelanjakan. Nah, uang kartal sendiri tuh berupa uang logam dan juga uang kertas yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang giral itu berupa surat berharga seperti cek yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Nah, yang selanjutnya ada M2, yaitu M1 plus uang kuasi. Nah, bentuknya sendiri ini tuh berupa kekayaan yang dapat segera diuangkan, namun tidak berfungsi sebagai alat pembayaran. Nah, M2 ini itu dapat diubah menjadi uang kartal ataupun uang giral dengan cepat. Yang terakhir yaitu M3, yaitu M2 dengan deposito berjangka panjang. Pengertiannya merupakan penggabungan dari uang kartal, uang giral, uang kuasi, deposito berjangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Nah, jika ekonomi negaranya maju, penggunaan uang kartal itu semakin lebih sedikit dan akan digantikan dengan uang giral dan juga uang kuasi.